Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam akhir minggu ini hari Jumat, dan 2 hari lagi kita akan merayakan ibadah Pentakosta. Jadi kita akan merenungkan satu bagian yang dekat dengan ini ya, penantian Roh Kudus, yaitu dari Akta, dari Kisah Para Rasul pasal pertama. Kita membaca 3 ayat 12, 13, dan 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, 13, 14. Saya akan bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan berkati untuk perenungan pada malam hari ini. Engkau memberkati perenungan ini sehingga apa yang kami renungkan sungguh-sungguh boleh berguna di dalam kehidupan kami dan membawa kami di dalam satu penantian akan kehidupan yang semakin dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Kiranya renungan ini sekali lagi boleh menguatkan kami, menambah iman, pengharapan, cinta kasih kami kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita ini beberapa hari lagi kita akan merayakan Pentakosta ya, saudara. Kita tahu waktu kita membicarakan Pentakosta, ini Roh Kudus dicurahkan dari satu historical event yang tidak terulang tentunya ya. Satu kali dicurahkan dan untuk selamanya, tidak ada pencurahan yang berulang-ulang ya. Tetapi meskipun demikian, waktu kita menekankan ini ya, satu sisi ada aspek kesekalian itu ya, di sisi yang lain, kita setiap tahun juga memperingatinya ya secara repetitif, dan kita tahu peringatan di dalam ya kalender gereja ini memang akan terjadi terus setiap tahun, dan bukan hanya Pentakosta tapi juga Natal, Jumat Agung, Kebangkitan ya, dan juga perayaan-perayaan yang lain. Bahkan perjamuan kudus kita bisa ini ya, itu menghayatinya itu berkali-kali di dalam hal ini gitu. So bagaimana ya kita mengharmoniskan di dalam hal ini ya, maksudnya memberikan tempat juga untuk aspek repetitif ini ya, dan bukan hanya cuma menekankan kesekaliannya, karena kalau cuma menekankan kesekaliannya ya kita tahu again historical event seperti pencurahan Roh Kudus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, yaitu memang hanya sekali. Dan tidak mungkin akan ada pengulangan lagi gitu. Tapi penghayatan kita yang berulang-ulang ini apa artinya? Nah, saya tertarik waktu kita membaca bagian ini ya, saya ada melihat ini komentari dari Calvin ya. Calvin menulis komentari ini on Acts, Kisah Para Rasul, dan dia memberikan di dalam ayat ke-14 ya, waktu di sini kan dikatakan this all abode together. This all abode together. Mereka ini, atau di dalam terjemahan lain, all this did continue ya. Ini mereka melakukannya ini secara apa ya, terjemahan yang lain devoted ya, ini devotedly, atau mereka persevering ya. Itu Calvin mengomentari seperti ini ya. Dia bilang the security of faith doth much differ from sluggishness. Saudara perhatikan ya kalimat ini ya. Roh Kudus itu tentu adalah dijanjikan, bukan sesuatu yang kita bisa usahakan gitu ya, apalagi kita beli atau sesuatu yang dihadiahkan, dikaruniakan Tuhan karena kita sudah melakukan sesuatu. Ya, ini adalah sepenuhnya pemberian dari Allah ya. Roh Kudus sendiri juga pribadi ketiga, pribadi Allah sendiri yang diberikan kepada gerejanya ya. Tapi di sini Calvin justru mengomentari ya, security of faith
doth much differ from sluggishness. Bukan berarti karena ini sola gratia, anugerah Tuhan, lalu terus kemudian kita jadi nggak ada preparation ya, saya. Toh akan diberikan juga gitu misalnya. Toh ini sepenuhnya tergantung Allah gitu. Tapi dia mengatakan, saya sambung kalimat berikutnya, neither doth God therefore assure us of this grace that our minds may straightway become careless, but that He may rather sharpen our desire to pray. Perhatikan saya logik di sini ini ya, justru karena Allah menjanjikan, justru karena Allah itu merencanakan untuk memberikan ya, maka kita itu seharusnya menajamkan kerinduan kita di dalam berdoa. Justru gitu. Justru karena Tuhan itu menetapkan ya untuk memberikan Roh-Nya yang kudus ya, maka manusia itu sudah sepantasnya mempersiapkan diri. Jadi saudara melihat di sini ya, nggak ada benturan sama sekali ya saya antara persiapan diri ya. Dan tentu kalau kita di dalam penghayatan kalender gereja kita bukan lagi mengharapkan dicurahkannya Roh Kudus karena itu again ini satu historical event yang sudah terjadi gitu. Tapi kehidupan yang terus-menerus bergumul ya untuk Roh Kudus itu pinjam istilahnya Calvin ya saya, increase gitu ya, increase. Saya baca saja kutipannya ini. So it becometh us also after that example. Nah ini saudara perhatikan di sini Calvin mencoba untuk menghayati di sini ya. Kita ya ini Calvin di dalam zamannya dia mengatakan it becometh us also after their example. Siapa itu there? Yaitu untuk orang-orang yang dicatat di dalam akta pasal yang pertama ini kan ya menantikan dicurahkan Roh Kudus itu after their example. Mereka maksudnya ya. So it becometh us also to be instant in prayer, and to beg at God's hands that He will increase in us His Holy Spirit. Increase, I say, because before we can conceive any prayer, we must needs have the first fruits of the Spirit. Saudara perhatikan di sini ya, Calvin ini mengajak kita untuk menghayati, waktu kita menghayati Roh Kudus dicurahkan ya, itu kita menghayatinya dengan satu doa yang bertekun ya seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ini ya, sehingga ya Allah itu increase di dalam diri kita ya, Roh-Nya yang kudus. Nah, ini salah satu alternatif ya saya menghayati secara repetitif itu. Jadi keliru ya saya kalau kita mengatakan menekankan Roh Kudus hanya sekali dicurahkan terus kemudian kita nggak perlu berdoa lagi tentang Roh Kudus gitu. Ya memang nggak perlu berdoa lagi untuk dicurahkan sih itu betul ya. Seperti Yesus sudah lahir ya. Itu historical event ya. Kita nggak berdoa lagi supaya Yesus lahir lagi ya. Pasti nggak ada loh, karena Yesus hanya lahir sekali begitu kan ya. So precisely the same principle juga kita bisa mengatakan turunnya Roh Kudus ya. Meskipun demikian ini bukan berarti terus kemudian di dalam menjelang Pentakosta ya kita nggak perlu mempersiapkan diri gitu. Kita nggak perlu berdoa lagi ya karena toh sudah dicurahkan gitu. Calvin sendiri mengatakan kita ini ya Pak diajak ini ya Pak to be instant in prayer, sehingga that He will increase in us His Holy Spirit. Increase ya. Jadi saudara melihat di sini ya, Roh Kudus ya, ini Roh Kudus dan kita gitu, kita dan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang diberikan bagi gereja, yang diberikan bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya ya kepada Yesus Kristus. Itu bukan sesuatu yang nggak ada pertumbuhan bukan nggak ada pertumbuhan gitu. Ini bukan sesuatu yang either sudah atau belum gitu misalnya ya, binari banget deh saya ini cara pikirnya gitu ya, sudah di dalam hati belum di dalam hati ya, sudah dilahir barukan belum dilahir barukan gitu, binary gitu, cuma ada ya dua ini saja gitu, tapi nggak ada tempat untuk pembicaraan tentang growth, increase ya, dinamika dan sebagainya, nggak ada pembicaraan seperti itu ya. Itu bukan yang kita pelajari di dalam teologi reform. Sekali lagi, itu bukan yang kita pelajari di dalam teologi reform. Teologi reform nggak mengajarkan seperti itu, tapi kita diajak ya di dalam penghayatan ini, penantian Pentakosta ya. Maksudnya Calvin waktu menulis ini tentu saja juga sudah Pentakosta sudah terjadi gitu ya.
Dan dia mengajak kita untuk mendoakan ya, agar Allah itu increase His Holy Spirit in us. Ya. Nah, kalau kita mengerti penghayatan ini, saya percaya kehidupan kita akan diberkati. Nah, kita bisa melihat sendiri di dalam historical event ini sendiri, ya ayat 13, ayat 14, ayat 12, 13, 14 yang tadi kita sudah baca ya. Sudah melihat di situ para murid di sini ya, itu mereka itu bersatu ya, berkumpul ya. Ini bicara tentang unity ya, bicara tentang kesatuan ya. Nah, kesatuan ini sangat terkait dengan piety, sangat terkait dengan ya sikap menantikan, berdoa itu ya. Ini menarik karena kalau sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul ya, itu kan penggambaran tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus yang diberikan itu kan empowerment ya, empowerment untuk mission, untuk kesaksian ya. Nah, ini sebelumnya itu yang di-assume itu adalah kesatuan. Kita nggak bisa melakukan misi ya kalau nggak ada kesatuan. Dan kesatuan itu ini again assume adanya doa, piety ya, kesalehan itu. Kita nggak bisa bicara kesatuan tanpa doa, tanpa persekutuan doa itu nggak bisa gitu. Ya bisa saja model kesatuan semu gitu ya, kesatuan yang palsu kelihatannya seperti kompak tapi nggak berhubungan dengan piety gitu. Kita nggak tertarik dengan model kesatuan yang seperti itu karena itu bukan kesatuan Kristen gitu. Kesatuan Kristen itu sudah melihat di sini gitu ya, model yang disajikan oleh Kisah Para Rasul pasal yang pertama di sini sudah melihat ada murid-murid yang berdoa ya, seperti dikatakan di dalam ini ya Pak. Salah satu komentar ya, ini sudah bisa baca di BECMT misalnya ya, Bigger Exegetical Commentary of the New Testament. Penafsir yang mengaitkan antara piety and unity, dua hal ini ya, piety and unity. Nah, waktu bicara tentang unity, salah satu aspeknya yaitu ya ini bukan kebetulan dan ini sangat khas Lukas gitu ya. Ada women di sini ya, women atau terjemahan yang lain pakai istilah istri gitu ya. Women juga boleh dikatakan seperti itu. Saudara membaca ya di sini 14 ya. Mereka semua berketekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus ya. Beberapa perempuan. Lukas ini ya sangat suka ya menyertakan perempuan gitu baik di dalam Injilnya maupun juga di dalam Kisah Para Rasul. Kenapa ini digambarkan ya selain reversal motif ya seperti yang sudah sering kali kita bahas itu ya. Jadi bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan yang pada saat itu dianggap somehow second class gitu ya di dalam kebudayaan yang sangat patriarkal, tapi ada penjungkir balikan seperti itu. Tapi juga ada kaitannya dengan unity di sini ya. Jadi ini bicara ya semua ya. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya rasul-rasul yang hebat itu gitu ya, tanda kutip. Tapi juga perempuan-perempuan di sini. Jangan lupa ya, mereka yang perempuan-perempuan ini adalah saksi-saksi kematian, penyaliban Kristus dan juga kebangkitannya ya. Yang dicatat ya, sudah membaca di dalam Injil itu yang ada di salib ya, yang ada di salib Kristus itu yang hadir di sana ya, itu perempuan itu, lebih banyak perempuan ya, yang laki-laki justru melarikan diri. Demikian juga waktu sudah membaca cerita kebangkitan ya, cerita kebangkitan yang saksi-saksi pertama itu adalah perempuan yang dicatat di sini ya. So sekali lagi ya, Lukas di dalam bagian ini pun ya di dalam Pentakosta ini juga menyatakan perempuan ya disebut di situ. At least ya menyatakan kontinuitas di sini ya, kontinuitas Jesus crucifixion ya, his resurrection, lalu juga Pentakosta ya, dicurahkan Roh Kudus. Ini perempuan semuanya terlibat gitu. Nah, sudah jangan salah tafsir ya, ini intinya adalah pada Tuhan ya, bukan pada perempuan. Kalau dari perempuan tadi jadi feminis lagi gitu. Kita bukan mau menekankan laki-laki ya, tapi kita juga bukan mau menekankan perempuan gitu. Tapi kita mau menekankan kontinuitas pekerjaan Allah ya. Sama seperti perempuan-perempuan itu dilibatkan di kaki Yesus ya di kayu salib. Perempuan-perempuan itu juga dilibatkan di dalam saksi kebangkitan. So perempuan-perempuan ini juga dilibatkan di dalam Pentakosta ya.
Saudara melihat ada kontinuitas di situ sekali lagi ya, dari penyaliban, kebangkitan, dan Pentakosta. Nah, menarik di sini di-mention juga bahkan ini ya, Maria ya. Beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, ini by the way, ini di Perjanjian Baru ya, saudara, ini Maria ibu Yesus terakhir kalinya itu dicatat di dalam Perjanjian Baru adalah di dalam bagian ini, saudara, di dalam bagian ini gitu. Ini adalah yang let's say yang terakhir gitu ya. Dan yang terakhir dicatat di sini justru di dalam peristiwa yang common ya, saudara nggak mendapat satu gambaran Maria sebagai yang lebih tinggi daripada semua yang lain, tidak. Tapi ini fokusnya itu adalah pada penantian Roh Kudus yang akan dicurahkan. Ya, Maria adalah salah satu dari sekian banyak ya perempuan yang ada di sana. Salah satu juga dari sekian banyak murid-murid yang hadir di sana menunggu ya, menantikan dicurahkannya Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara melihat di sini catatan yang katakanlah ini ya ini terakhir kali dicatat di dalam Alkitab ya. Kita mungkin boleh mengharapkan certain climax gitu di dalam kehidupan Maria ya, apa ya kira-kira ya terakhir kali dicatat tentang Maria di dalam Perjanjian Baru. Ternyata adalah ya ini menanti datangnya Roh Kudus ya. Nggak ada yang spesial ya di sini dengan Maria di situ. Yang spesial di sini adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan gitu. Sekali lagi fokusnya itu ya adalah pada Allah yang membangkitkan Kristus ya. Fokusnya adalah pada Allah yang akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Nah, saudara membaca di dalam bagian ini kan ya, dikatakan di situ mereka ini sehati di dalam doa bersama-sama. Sehati, atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia suka pakai istilah hati ya, sehati ya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu terjemahannya one mind ya. Mereka itu one mind. Kapan mereka one mind ya? Mereka itu one mind ketika mereka berdoa. Saudara perhatikan ya. Ada kaitan piety, unity. Kapan gereja itu kurang ada persatuan? Kapan? Waktu kurang berdoa gitu. Kapan saudara dan saya yaitu kurang bisa menghayati persekutuan Kristen? Kapan waktu kita kurang berdoa. Orang berdoa di dalam Roh Kudus ya, digerakkan oleh Roh Kudus itu menjadi sehati. Demikian yang dikatakan di sini ya. Jadi ini satu persiapan ya untuk mereka juga gitu. Mereka ini dari berbagai macam jenis orang, ada laki-laki, perempuan, ada muda, ada tua ya, ada yang kaya, ada yang sederhana dan seterusnya. Berbagai macam orang ya. Ini dicatat di dalam bagian ini dan mereka ini menjadi sehati atau one mind ya ketika mereka berdoa bersama-sama. Nah, saudara melihat di sini ya model ya daripada gereja ya, yang diberkati Tuhan seperti dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Saudara bisa mendapati di sini ya karakteristik dan sifat ya yang utama di situ di dalam yang paling fundamental katakanlah ya di dalam gereja mula-mula ini yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Mereka ini berkumpul. Mereka berkumpul, lalu mereka ini menantikan penggenapan daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka mencari kehendak Tuhan. Mereka menantikan kehendak Tuhan itu terjadi di bumi seperti di sorga. Dan mereka menantikannya ini dengan kesehatian di dalam doa. Dan mereka kemudian juga menantikan bagaimana Roh Kudus yang akan dicurahkan ini ya akan memperlengkapi mereka, empower ya, untuk tugas misi atau kesaksian ya, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah inilah gambaran karakteristik dari gereja mula-mula ya. Gereja mula-mula nggak ditandai dengan organisasi yang kuat lah, dengan sistem budgeting yang rapi dan selalu terjamin ya, dengan ada orang-orang penting yang bisa mengoneksikan dengan pemerintah gitu misalnya, atau ada apalagi ada fasilitas gedung yang sangat baik gitu misalnya, atau ya apalah sudah tambahin sendiri listnya, itu nggak terlalu penting tidak gitu. Gereja mula-mula nggak dicatat karakteristik utama itu bukan itu Sekali lagi yang dicatat dalam bagian ini adalah
Mereka ini suka berkumpul, bersekutu, ya. Mereka itu mencari dan melakukan kehendak Allah, dan mereka menantikan kepenuhan Roh Kudus yang akan empower mereka di dalam misi, di dalam kesaksiannya. Karena tanpa kuasa dari tempat yang tinggi, tanpa perlengkapan kuasa dari tempat yang tinggi, ya, ya nggak akan ada misi, nggak akan ada misi yang efektif, yang powerful dan sebagainya. By the way, ini mereka mulai ya di sini ini apa small group ya, kita bisa mengatakan mereka mulainya ini dengan apa jumlah yang ya nggak banyak gitu. Ya oke lah, nggak dibilang nggak banyak juga nggak sedikit sekali sih gitu ya. Kalau kita membaca di dalam catatan, kita tahu ya sini ini apa bicara 120 orang ya, 120 orang ya. Tapi 120 orang ya apa artinya ya dibanding dengan seluruh Yerusalem gitu, apalagi dibanding dengan seluruh Israel, dibanding dengan seluruh dunia ya, nothing, 120 itu kecil sekali ya artinya ya. Tapi sudah melihat setelah ya, Roh Kudus itu dicurahkan ya, ada perkembangan, ada growth, dan itu terus-menerus dicatat ya di dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama sudah membaca di dalam Acts atau Kisah Rasul pasal 2 itu Tuhan menambahkan 3.000 orang ya, 3.000 orang. Bukan karena khotbahnya Petrus yang sangat karismatis itu, bukan di situ tekanannya, bukan. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Sekali lagi ya, bukan karena karismanya Petrus, bukan, tapi karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dan memperlengkapi, menguatkan, mengurapi Petrus. Siapa Petrus? Ya Petrus tadinya orang yang penakut ya, orang yang ya cepat ngomong, spontan, tapi dia kayaknya nggak tahu apa yang dia katakan gitu. Dia nggak mengerti kedalaman apa yang dia katakan. Dia biasa. Dia orang ada kelemahan, punya kelemahan seperti saudara dan saya. Dia menyangkal Yesus. Dan dia memerlukan restorasi, dia memerlukan pengampunan dari Tuhan. Tetapi sudah membaca waktu dia diperlengkapi oleh Roh Kudus. Waktu dia diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di situ saudara membaca pekerjaan Allah melalui Petrus, ada 3.000 orang yang ditambahkan. Nah inilah yang kita harus kejar ya di dalam kehidupan gereja. Maksudnya termasuk juga menjelang Pentakosta gitu. Apa sih? Ya again, kehidupan doa di dalam segala ketekunan ini. Jangan karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan itu toh historical event ya sekali untuk selamanya. Jadi terus kemudian kita nggak perlu berdoa lagi gitu untuk Roh Kudus. Sekali lagi ya, dicurahkan memang hanya sekali gitu. Tapi seperti Calvin mengatakan ya, kita terus berdoa ya. Minta supaya Allah itu increase in us His Holy Spirit. Ini adalah bagaimana dia menghayati Pentakosta. Ya, Calvin di dalam kehidupannya juga merayakan Pentakosta berkali-kali ya. Kan orang di dalam kehidupannya bukan cuma merayakan Pentakosta satu kali, tapi juga berkali-kali. Bagaimana dia menghayati? Ini salah satunya ya. Berdoa minta supaya Allah increase His Holy Spirit in us. Karena ini bukan cuma binary itu tadi, belum, sudah ya, sudah dicurahkan, belum dicurahkan, itu ya nggak cukup sama sekali. Saya berpikir di dalam apa ya model teologi seperti ini sangat nggak cukup gitu. Oke, itu satu hal ya, betul gitu. Tapi perlu ada yang lain, perlu ada aspek yang lain gitu. Kalau enggak, kalau tanpa ini ya apa artinya ya kalender gereja gitu? Untuk apa kalender gereja? Kita tiap tahun ada kalender gereja kan ulang-ulang terus gitu ya. Jadi poinnya apa ya ulang-ulang terus gitu. Sudah nggak usah pakai kalender gereja sama sekali dong kalau kayak gitu. Apa kalau nggak ada tempat sama sekali untuk penghayatan yang sifatnya itu dinamis dan bukan hanya antara sudah atau belum gitu. Termasuk kalau saudara ini ya membaca dalam bagian ini ya, ini secara tense waktu dikatakan di dalam terjemahan Indonesia di situ kan dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, atau di dalam ini apa bahasa Inggris, all this with one accord were devoting themselves through prayer. Were devoting themselves ya. Atau terjemahan yang lain juga bisa pakai istilah were persevering ya, themselves in prayer. Persevering ya, atau devoting itu ini pakai imperfect ya, pakai imperfect tenses-nya. Tense-nya pakai imperfect. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini gambaran tentang doa ya, ini adalah sesuatu yang ongoing ya. Ini terus berjalan gitu. Makanya pakai imperfect ya. Kalau perfect kan sudah selesai gitu. Ini bukan.
Ini bukan pakai perfect tense, ini pakai imperfect. Berarti ya ini terjemahan baik ya kalau di dalam bahasa apa ini bahasa Indonesia jadi kurang jelas, tapi dalam bahasa Inggris ya itu were devoting ya. Mereka itu were persevering ya, were persevering to prayer. Berarti ini di dalam keadaan yang sedang berjalan ya, pada saat itu. Ongoing ya saya. Nah ini kan memang pas kan ya, were, kenapa ya? Karena ini kan mencatat pada saat lalu gitu ya. Kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sekarang ya harusnya adalah kita are persevering ya. Saudara dan saya are persevering atau devoting ya ourselves in prayer. Juga ongoing saya ini. Bukan berarti terus kemudian ya Roh Kudus sudah dicurahkan terus ya sudahlah berarti completed gitu misalnya ya. Enggak, saya ini bukan bicara tentang completeness yang terus kemudian enggak mengundang lagi kita untuk mendoakan. Itu again ya saya saudara nggak mendapatkan prinsip itu saya di dalam komentar yang baik atau dalam tulisan Calvin tadi yang kita baca gitu. Kayaknya sangat salah ya saya. Ini penghayatan yang menyatakan kesekalian terus kemudian nggak berdoa lagi gitu untuk ini apa kepenuhan Roh Kudus ya, untuk pencurahan tanda kutip ya saya di dalam zaman kita gitu. Sekali lagi ya, ini mungkin istilah yang sudah bisa terganggu kan katanya tadi cuma sekali gitu, tapi kok ada lagi gitu dan sebagainya. Bukan ada lagi, saya bukan. As historical event ya itu sekali gitu. Tapi seperti saudara membaca ya di dalam cerita-cerita revival, kalau saudara membaca itu mereka itu suka menggunakan vocabulary ya seperti kayak New Pentecost ya. Seperti kayak ada Pentakosta lagi ya saya. Termasuk di dalam tulisan daripada orang-orang Puritan gitu. Mereka menggunakan vocabulary seperti kayak mengulangi lagi ya saya. Nah ini jangan dibenturkan dengan terus kemudian apa ya? Ya nggak percaya kalau itu historical event kok diulang-ulang dan sebagainya. Bukan, tapi ini menghayati ya. Di dalam kehidupan kita ini apa artinya ya? Apa artinya gitu? Waktu Roh Kudus dicurahkan itu sudah sesuatu yang sudah lewat. Gitu. Tapi bagaimana kita menghayati di sini sekarang gitu? Again, sekali lagi ya saya, bukan mengulanginya di dalam pengertian karena historical event sekali nggak mungkin bisa diulangi. Kalau diulangi lagi seperti kayak kita lah dulu itu apa berarti gitu kan ya. Ini penghayatan apa teologi seperti ini saya pikir kita sudah sangat clear lah ya. Seperti Yesus ya hanya mati dan bangkit sekali gitu. Nggak mungkin Yesus mati berkali-kali atau bangkit berkali-kali kan. Tapi ya saya sama seperti waktu kita bicara ya ini apa di dalam kehidupan kita ya. Terus-menerus mortification of the old self, ya, mortification of sin, ya, yang nggak berhenti. Ya. Kita terus mati bersama dengan Kristus, bukan Kristus yang mati berulang-ulang, saya bukan. Tapi kita ya ini ya, kita yang terus mematikan manusia lama di dalam kehidupan ini. Sama saya di dalam hal ini ya, kita minta supaya Roh Kudus terus increase. Pinjam istilah Calvin ya saya. Di dalam kehidupan kita, di dalam gereja. Ini nggak boleh berhenti saya. Ini prayer ini harusnya ongoing ya. Imperfect. Terus-menerus imperfect ya. Di dalam pengertian apa? Ya kita nggak boleh berhenti di dalam hal ini gitu. Terus-menerus ada pengulangan supaya Roh Kudus itu diberikan ya, semakin increase di dalam gerejanya. Karena saya tanpa pekerjaan Roh Kudus ya, kita ini nggak ada power ya untuk melakukan misi. By the way, saya misi itu hanya bisa berhasil ya kalau itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Misi ini bukan human strategy, saya bukan itu. Ini bukan sesuatu yang saudara dan saya rencanakan, strategikan dan sebagainya. Ini betul-betul pekerjaan Roh Kudus itu. Ada bahaya kalau kita menggantikan pekerjaan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus ya, urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kita ganti dengan kecerdasan manusia. Dan itu mungkin, ternyata itu mungkin ya. Misi itu bisa dipikirkan secara strategi manusia, mungkin saja gitu. Dan mungkin juga bahkan ya ada seperti hasilnya juga gitu ya. Tapi bukan buah dari Roh Kudus, tapi dari strategi manusia. Jadi apa yang kita belajar dari Pentakosta? Sekali lagi ya, mengembalikan pekerjaan Allah sebagai pekerjaan Allah. Saudara dan saya ada peran, betul ya. Tapi ini sebetulnya adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan saudara dan saya, tapi karya Allah yang dilakukan melalui saudara dan saya. Murid-murid ini ya, apa sih yang mereka lakukan? Basically mereka ya mengosongkan diri kalau kita boleh mengatakan. Roh Kudus akan dicurahkan. So ini apa ini? Penantian ini apa gitu? Praying ini apa sih? Ya mereka mengosongkan diri gitu supaya Roh Kudus yang take over semuanya gitu. Ya itu yang terjadi gitu. Mereka bukan sedang bekerja sama
dengan Roh Kudus di dalam pengertian sinergisme yang keliru gitu misalnya ya. Ya, Roh Kudus sudah bekerja ya, 50%, sekarang tinggal gantung saya mau tambahin nggak 50% supaya menjadi 100% komplit pekerjaan misinya. Oh tidak, saya tidak gitu. Sebetulnya adalah Roh Kudus yang bekerja dan murid-murid ini hanyalah saluran ya, alat di dalam instrumen di dalam tangan Tuhan. Mereka berdoa, mereka mengosongkan diri, ya, mereka menantikan Roh Kudus itu memenuhi mereka, dan disitulah terjadi kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu waktu saudara dan saya nggak menonjolkan peran kita, ya, tapi memberikan Roh Kudus itu tempat, ya, memberikan kepada Roh Kudus itu keleluasaan untuk bekerja di tengah-tengah gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat-saat di mana kami bisa kembali menantikan peringatan Pentakosta ini, dan kami bersyukur karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Meskipun demikian kami ingin pada saat ini tetap boleh menghayatinya, bukan seolah-olah Roh Kudus belum dicurahkan, tapi kami seperti para murid menurut teladan mereka, kami juga boleh terus bergantung, kami terus bertekun di dalam doa yang tidak akan pernah selesai, untuk menantikan bagaimana Roh Kudus itu boleh terus di-increase, ditambahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam gereja-Mu. Kami berdoa supaya kami tidak berhenti meminta Roh Kudus untuk terus memenuhi kehidupan gereja-Mu, sehingga sungguh-sungguh ada kesatuan di dalam cinta kasih, di dalam kebenaran, dan juga kesatuan di dalam kesalehan yang sejati yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati kita semua.